StockX jual sneaker palsu. StockX submitting a new legal filing defending the authenticity of its marketplace and defending itself against counterfeiting claims. It's a lot to unravel. Unfortunately, we've got Scott Cutler here. He is the CEO of StockX. Jadi beberapa bulan lalu ada berita yang beredar kalau salah satu marketplace online terbesar yang menjadi platform reselling barang, khususnya sneaker ini ngejual produk palsu. Ya sebenarnya kabar kalau StockX ngejual barang palsu itu udah lama ada gitu. Udah banyak sneakerhead dan masyarakat umum yang ngungkapin kekesalannya dan rasa kecewanya karena mendapatkan sneaker palsu di StockX. Tapi yang paling rame dan nyuri banyak perhatian itu waktu brand sneaker terbesar di dunia yang produknya banyak banget dijual di StockX sampai nuntut mereka karena dituduh ngejual produk palsu. Kira-kira kenapa ya? Jadi ceritanya gini, Nike sempat ngebeli 4 produk mereka sendiri di StockX dan hasilnya menurut Nike, produk-produk tersebut ternyata palsu. Ya walaupun palsu, tapi kualitas produknya tetap bagus sih. Bahkan pihak Nike bilang kualitas produknya nggak akan bisa dibedain sama orang-orang awam. Tapi agak ironis juga sih, karena secara nggak langsung StockX ini awalnya terkenal karena ngejamin 100% keaslian produk yang dijual di platform mereka dengan adanya tag Verified Authentic, alias terverifikasi otentik pada halaman sneaker yang ada di situs mereka. Bahkan sebagai bentuk sertifikasi keaslian produknya, mereka juga nyertain tag fisik yang datang bersama sepatunya. Dan StockX juga ngejelasin kalau buat suatu sepatu bisa dijual di situs mereka itu harus ngelewatin beberapa tahap dulu nih. Nggak bisa sembarangan, calon penjual harus ngirim sepatunya yang mau mereka jual dulu buat diperiksa sama pihak StockX, apakah asli atau palsu gitu. Ya, meskipun mereka nggak secara gamblang ngejelasin apa aja tolak ukur yang nentuin sebuah sepatu asli atau palsu sih. Tapi intinya kalau lolos verifikasi mereka dan dianggap asli bakalan dijual di situs mereka. Dan kalau palsu, bakal dibalikin lagi ke calon penjualnya. Tapi mereka juga bilang kalau misalnya ada sepatu yang terlanjur lolos nih, terlanjur lolos pemeriksaan gitu, tapi pas udah dibeli ternyata sepatunya terbukti palsu, pembeli bisa balikin sepatunya ke StockX dan mereka bakalan nge-refund uang yang udah dibayar pembeli. Tapi padahal kan udah diverifikasi asli ya, tapi kok masih bisa ada kemungkinan palsu? Apalagi yang itu. Tapi itu dulu, sekarang tag Verified Authentic di situs mereka udah dihilangin dan ngeluarin pernyataan di akun Twitter resmi mereka yang menyatakan kalau verifikasi adalah bentuk autentikasi yang baru dan mereka juga punya banyak indikator yang nentuin standar verifikasi mereka. Contohnya kayak size yang salah, aksesoris yang hilang, box yang rusak, cacat produksi, pernah dipakai, atau bahkan palsu gitu ya. Mungkin aja hal itu mereka lakukan karena mereka sadar kalau dengan mereka ngeklaim 100% asli dan ternyata enggak, mereka malah jadi rawan buat dapat tuntutan kayak yang Nike lakukan contohnya. Sebesar ini dan seterkenal StockX aja ada palsunya, apalagi yang ecek-ecek kayak gitu ya. Tapi di luar itu semua, yang menarik adalah StockX bisa dibilang salah satu platform reselling sepatu terbesar di dunia yang udah investasiin jutaan US dollar demi pengembangan teknologi maupun SDM buat merangin sepatu palsu. Dan yang udah dapet keyakinan dari tim brand protection Nike atas program autentikasinya. Itu aja masih bisa kecolongan dan punya sepatu palsu gitu. Apalagi yang ya kita tahu sendiri lah. Yang dapat sepatu impor entah dari mana asalnya tapi berani ngeklaim 100% original. Udah nggak masuk akal. Emangnya mereka abis buka bal ada proses verifikasi keaslian sepatu dulu ya sebelum dilempar ke pembeli? Kalaupun ada, emangnya siapa tuh yang bisa memverifikasi terus indikatornya apa biar asli atau enggaknya sepatu itu gitu? Coba deh dipikir lagi. Buat kamu yang nyari sepatu ori, emangnya masih yakin nih sama embel-embel 100% original yang dikasih sama pengusaha sepatu thrift gitu? Kalau gue sih tentu enggak ya, karena kita semua tahu sendiri nggak ada yang bisa ngejamin keaslian produk sepatu ini selain orang-orang yang memang bekerja di brand tersebut gitu. Bahkan para sneakerhead di forum Indonesian Sneaker Team aja
perlu pengalaman bertahun-tahun untuk bisa dan tahu cara mengidentifikasi sepatu-sepatu palsu. Itu pun gak 100% benar gitu. Ya karena memang faktornya banyak banget. Mulai dari box, harga, stiker distribusi, material, dan lain-lain lah. Yang bikin kita nggak bisa mastiin keasliannya tanpa memegang sepatunya langsung. Apalagi kalau beli online ya. Makanya kadang gue suka mikir, orang-orang di forum IST yang suka minta cek legit ini beneran pengen dicek keaslian sepatunya aja atau ada niat pamer terselubung ya? Gimana menurut kalian? Dari kasus StockX ini gue jadi mikir nih, kok bisa para penjual sepatu second di luar sana dengan gampang mengklaim sepatu mereka ini dijamin ori cuman karena modal box dan tagnya. Bahkan kadang nggak ada boxnya malah. Ya sebenarnya gue sendiri nggak terlalu mempermasalahkan sepatu KW ini karena gue pun kadang sengaja beli KW buat bisa gue custom sendiri. Contohnya kayak gini nih, Air Force One di custom pakai sol potong. Gimana, keren nggak? Tapi yang jadi masalahnya adalah self claim para penjual sepatu second ini yang bikin orang awam banyak ketipu dengan bahasa-bahasa politik di dunia persepatuan kayak BNIB, BNWB, BNWTB, Reject Ori, Perfect Kick, ya banyak lah. Mau kayak jualan tuh jujur aja lah. Kalau ori ya bilang ori, kalau KW ya bilang aja KW. Kalau nggak tahu ya jangan ngejamin ori gitu, bilang aja. Saya nggak tahu ori atau KW, tapi kualitasnya bagus. Cukup, kan gitu juga bisa gitu. Toh marketnya pun bakalan selalu ada kok, tenang aja. Buat kalian juga, para konsumen sepatu thrift, gak usah ngarep banyak tentang originalitas sepatu ini. Dengan nggak ada box aja di originalitasnya udah bisa diragukan lah. Tapi tetaplah jadi smart buyer, pilih-pilih kualitas sepatunya kalau kamu emang mau belanja di toko sepatu second. At least kalau kamu nggak dapet sepatu ori, setidaknya kamu dapat sepatu yang worth it dengan harga segitu gitu. Dengan material yang bagus dan kondisinya masih bagus, nah gitulah. Jadi inilah salah satu sebabnya kenapa gue tetap nyaranin buat kalian selalu beli sepatu secara online gitu, supaya kamu bisa dapet user experience-nya. Karena kalau kalian bisa beli sepatu langsung gitu, kalian bisa nyobain langsung, bisa lihat materialnya, bisa lihat kondisi sepatunya gitu. Back to the topic, anyway, apakah dengan kejadian ini, dengan adanya sepatu palsu yang beredar di StockX, gak ada lagi platform yang bisa dipercaya buat beli sepatu original secara online nih, selain lewat situs resmi brand-brand itu sendiri? Dan ceritain juga dong gimana pengalaman dan tips dan trik kalian waktu beli sepatu di platform media sosial atau marketplace, supaya banyak teman-teman di luar sana nggak kebingungan ketika mereka mau beli sepatu baru. Tulis di kolom komentar ya. Segitu aja pembahasan soal kasus StockX ini. Sekiranya banyak kata-kata yang kurang tepat, itu salah copywriting. Goki pamit undur diri. Adios. Sepatu original produksi Tangerang. Ciao. Oh ya, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terus kasih juga ke teman kalian yang sekiranya mau beli sepatu secara online, entah itu second atau baru. Oke? Bye-bye.